Halo teman-teman, selamat datang di Cerita Putri. Hari ini, kita akan membahas alur drama Korea, Marry My Husband. Cerita dimulai dengan Kang Ji-won, seorang wanita yang lagi berjuang melawan kanker perut stadium akhir. Bisa dibilang, hidupnya udah nggak mudah. Tapi, yang bikin lebih pahit adalah kenyataan kalau suaminya, Park Min-hwa, acuh padanya, membebaninya dengan hutang dan menghabiskan uang Ji-won yang harusnya untuk berobat. Suatu hari, Ji-won memutuskan buat pulang lebih awal dari rumah sakit. Karena uang berobatnya harus segera dibayar sedangkan uangnya dicuri Min-hwa. Ia juga berharap bisa ngobrol dengan suaminya tentang apa yang dia rasakan. Tapi begitu sampai di rumah, dia malah memergoki Min-hwa tidur dengan Sumin yang merupakan sahabatnya dari kecil. Mereka juga membicarakan uang asuransi yang akan didapat jika Ji-won mati. Hati Ji-won hancur dihianati suami dan sahabat karibnya. Konfrontasi pun nggak bisa dihindari. Ji-won, dengan penuh emosi, nuntut penjelasan dari mereka. Tapi, dalam kekacauan itu, Min-hwa mendorong Ji-won. Ji-won terjatuh dan mengalami cedera fatal. Inilah twist besar. Bukannya meninggal, Ji-won tiba-tiba bangun kembali di masa 10 tahun yang lalu di tahun 2013. Wah, Ji-won dapat kesempatan kedua. Dia bisa mengubah semua ini. Dengan tekad bulat, dia memutuskan buat balas dendam. Rencana pertama, membuat Min-hwa dan Sumin jatuh cinta satu sama lain, biar mereka bisa ngerasain sendiri apa yang pernah Ji-won rasain dulu. Ji-won mulai bergerak. Setelah kembali ke masa lalu, dia mulai menjauh dari Sumin, yang ternyata sering manipulasi dan cari keuntungan dari semua orang. Ji-won memutuskan buat fokus ke hal-hal yang positif dan memperbaiki hubungan dengan teman-teman kerjanya. Salah satunya dengan Hu Yeon, seorang rekan yang tulus. Tapi, nggak hanya itu, Ji-won juga mulai melawan Sumin dengan cara yang cerdas. Dulu, Sumin sempat mencuri proposalnya dan dapat pujian dari manajer mereka. Tapi kali ini, Ji-won nggak tinggal diam. Dia langsung ajukan proposalnya dengan cara yang lebih terang-terangan, memastikan idenya diakui. Min-hwa yang saat itu masih pacar Ji-won, malah mulai tertarik sama Sumin. Wah, Ji-won nggak tinggal diam. Dia mulai memanfaatkan kesempatan itu untuk mempercepat rencana balas dendamnya. Ji-won diundang ke reuni SMA-nya. Dengan bantuan temannya, Hu Yeon, Ji-won mendapatkan makeover total, termasuk potongan rambut pendek yang stylish. Penampilannya yang baru membuat semua orang terkejut saat dia hadir di reuni tersebut. Di reuni, Ji-won menghadapi kenangan pahit dari masa lalu. Namun, dengan keberanian yang baru, dia menghadapi para pembuli dan membuktikan bahwa tuduhan mereka terhadapnya tidak benar. Dulu saat SMA Ji-won dibully habis-habisan oleh teman-temannya tanpa sebab yang jelas, tapi ia bersyukur masih ada Sumin yang terus bersamanya. Kini ia tahu ternyata Suminlah yang membuat ia dibully. Sumin mengatakan pada teman-temannya Ji-won merebut pacarnya En-ho. Sumin yang dulu memanipulasi situasi, mulai merasa terpojok. Ditambah En-ho datang ke reuni itu dan mengatakan ia tak pernah berpacaran dengan Sumin tapi dulu ia naksir Ji-won. Sementara itu, Ji-hyuk yang merupakan bos Ji-won, yang tampaknya mengetahui masa depan, terus mengamati Ji-won dan berusaha melindunginya dari jebakan yang mungkin dipasang oleh Sumin. Kedatangan En-ho ke reuni juga karena Ji-hyuk, agar En-ho bisa membantu Ji-won menghadapi teman-temannya dulu. Setelah itu kita dibawa kembali sebentar ke tahun 2005, di mana Ji-won yang sedang mabuk bertemu dengan Ji-hyuk. Malam itu, Ji-won baru saja kehilangan ayahnya dan putus dengan pacarnya. Dalam keadaan mabuk, dia menggigit Ji-hyuk, dan mereka akhirnya tidur di taman. Keesokan paginya, saat Ji-hyuk bangun, Ji-won sudah tidak di sampingnya. Kembali ke masa sekarang, Ji-hyuk tampil dengan penampilan baru yang lebih rapi dan modis serta mulai terlihat lebih sering memperhatikan Ji-won. Min-hwa merasa cemburu melihat perubahan ini dan memberitahu Ji-won bahwa Ji-hyuk tertarik padanya. Namun, Ji-won tidak terlalu memperhatikan hal tersebut. Sumin, yang selalu berusaha mendekati Ji-won, mencoba untuk terlibat dalam ide proposal meal kit yang sedang Ji-won kerjakan dengan mendekati manajer mereka Gyeong Yuke. Gyeong Yuke yang terhasut oleh bujuk rayu Sumin mengambil alih proposal yang ditulis Ji-won dan menghapus nama Ji-won dari daftar penulisnya. Hal ini membuat Ji-won merasa kecewa. Di sisi lain, Ji-won bertemu dengan En-ho lagi. En-ho menunjukkan surat yang membuatnya dulu marah pada Ji-won, yang katanya ditulis oleh Ji-won. Namun, Ji-won menyadari bahwa surat tersebut bukan ditulis olehnya, melainkan oleh Sumin yang bisa meniru tulisan tangannya. Hal ini semakin memperkuat kecurigaannya terhadap Sumin. Di saat bersamaan Min-hwa marah karena ia merasa Ji-won menjauhinya dan curiga Ji-won berselingkuh dengan Ji-hyuk. Min-hwa mulai bersikap kasar karena cemburu ditambah hasutan dari Sumin yang mengatakan mungkin Ji-won mirip ibunya yang tukang selingkuh. Saat Ji-won pulang, dia merasa diikuti dan mulai berlari. Ternyata,
Yang mengikutinya adalah Minhua yang marah dan menuduhnya tidak setia seperti ibunya. Jiwon yang sakit sekali mendapat tuduhan itu, tahu benar Suminlah yang cerita pada Minhua tentang ibunya, karena hanya Sumin yang tahu cerita tentang ibu Jiwon. Ketika Minhua mulai bertindak kasar, Ji Hyuk muncul dan menghentikannya tepat waktu. Jiwon kemudian menyadari bahwa Ji Hyuk memiliki perasaan padanya dan mereka mulai lebih dekat satu sama lain. Ji Hyuk tiba-tiba pingsan saat mengantar Jiwon pulang. Ternyata, dia kelelahan akibat stres. Setelah sadar di rumah sakit, Ji Hyuk lebih khawatir tentang Jiwon yang sebelumnya mengeluh sakit perut. Jiwon meyakinkan bahwa dia sudah menjalani CT scan dan semuanya baik-baik saja. Sementara itu, Minhua dan Sumin semakin dekat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, dan Jiwon mulai merasakan ada yang tidak beres antara mereka. Di kantor, ide Milkitan yang Jiwon usulkan telah diambil alih sepenuhnya oleh manajer Gyeong UK tanpa namanya tercantum. Jiwon yang kecewa merencanakan untuk menggagalkan proyek itu. Dengan pengetahuannya tentang masa depan, Jiwon tahu bahwa Direktur Wang Hong-in akan segera terlibat dalam skandal yang akan merusak reputasinya. Dengan itu Jiwon menyarankan pada manajer Gyeong UK untuk menjadikan Direktur Wang Hong-in wajah kampanye Milkit. Gyeong UK yang merasa ide Jiwon itu akan menguntungkannya setuju, dan menjadikan Direktur Wang brand ambasador produk mereka. Awal peluncuran produk Milkit berjalan sangat lancar dan publik sangat antusias. Direktur Wang Hong-in sangat senang dan bertanya pada manajer Gyeong UK tentang siapa yang mengusulkan dirinya menjadi brand ambasador. Manajer Gyeong UK mengaku dirinya lah yang mengusulkan itu. Direktur Wang sangat senang dan memuji kepandaian manajer Gyeong. Skandal Wang pun terjadi. Video Direktur Wang yang bersikap kasar terhadap staf maskapai tersebar luas, dan kampanye paket nasak menjadi gagal total. Jiwon merasa puas karena rencananya berhasil. Terima kasih telah menonton Cerita Putri. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita seru berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.